Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Iman Memindahkan Gunung. Saudara, hari ini saya ajak kita membaca apa yang tertulis dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21. Demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana.' Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ini kisah menarik yang tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Judul perikop dari ayat-ayat ini adalah Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Dan ternyata anak muda tadi kerasukan setan. Sementara murid-murid Yesus sudah berusaha untuk mengusir roh jahat itu, tapi mereka gagal. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, kenapa mereka gagal? Lalu Yesus menjawab, yang mana intinya murid-murid Yesus dianggap tidak memiliki iman. Tuhan Yesus berkata sampai 2 kali kalimat, "Hai engkau yang kurang percaya." Dengan kata lain, percaya atau iman yang dikehendaki Tuhan itu harus utuh. Kalau sampai kurang, walaupun kurang sedikit, dianggap tidak punya iman. Di sini sebenarnya Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa ketika para murid mengusir roh jahat, ada sedikit keraguan dalam diri mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dan berkata, "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Artinya, ketika tidak ada keraguan dalam diri kita, Allah bisa melakukan apa saja bagi kita, dan tidak ada yang mustahil bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita, sebab bukan kita, tapi Allah
yang mengerjakan bagi kita. Begitu maksudnya, saudara. Kalimat kurang percaya juga Tuhan Yesus katakan ketika para murid ketakutan karena angin sakal, di mana akhirnya angin itu reda sebab Tuhan menghardiknya. Matius 8 ayat 26. Terkait hal ini, dalam Yakobus 1 ayat 6-7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang jadi masalah, saudara, bagaimana agar kita tidak bimbang atau tidak ragu-ragu dalam mempercayai Tuhan, dalam beriman kepada Tuhan. Ini penting, sebab sesungguhnya sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen dan rajin ke gereja, hal itu bukan berarti kita bisa dengan mudah mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan itu tanpa keraguan. Maka yang pertama, kita harus ada dalam hadiratnya senantiasa. Artinya, kita harus selalu terhubung dengan Tuhan secara terus-menerus. Hal itu bisa kita lakukan dengan menambah jam-jam doa, saat teduh, dan penyembahan kita. Yang kedua, kita harus belajar merasakan kehadirannya dalam segala aspek hidup kita. Nah, ini yang tidak mudah, sebab ini tidak akan dialami oleh orang-orang yang hidupnya tidak kudus. Tidak kudus artinya masih mencintai dunia. Masih banyak yang diingini dalam dunia ini. Orang seperti ini sulit menembus hadirat Allah yang kudus, dan akibatnya telinganya sudah dibisingkan dengan berbagai kesibukan dan tidak bisa lagi mendengar suara Allah. Kesenangan dunia telah menutupi selaput matanya sehingga tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam peristiwa kehidupan. Sebab itu, saudara, mari kita melatih diri kita untuk merasakan kehadirannya. Sebab ketika kita bisa ada di hadiratnya, kita akan memiliki kekaguman yang luar biasa atas Dia. Betapa Dia Allah yang begitu besar, agung, mulia, dahsyat, dan perkasa. Dengan demikian, tidak bisa tidak. Ketika kita menghayatinya, kita tidak akan ragu lagi dalam mempercayai Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.